Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika dengan NIM 09105816220005. Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Pertanian. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang 3 gejala kerusakan pada tanaman. Kerusakan yang pertama yaitu daun layu pada tanaman. Kerusakan daun layu adalah kondisi di mana daun pada tanaman mulai layu, kehilangan kencang atau nampak tidak sehat. Hal ini bisa terjadi pada berbagai jenis tanaman dan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan daun layu yaitu kekeringan. Biasanya tanaman yang mengalami layu karena kekurangan air. Kedua yaitu serangan hama seperti kutu daun, ulat, dan tripis dapat menyebabkan kerusakan pada daun dan membuat layu. Yang ketiga, penyakit jamur. Beberapa penyakit jamur seperti Fusarium, layu verticillium, atau bakteri dapat menyebabkan kerusakan daun layu. Yang keempat itu tanah terlalu basah. Walaupun kekurangan air dapat menyebabkan daun layu, terlalu banyak air juga bisa menjadi penyebab daun layu. Yang berikutnya itu defisiensi nutrisi. Kekurangan nutrisi tertentu dalam tanaman seperti nitrogen, besi, atau magnesium dapat menyebabkan kerusakan daun. Yang terakhir itu karena faktor lingkungan lainnya seperti suhu yang ekstrim, paparan sinar matahari berlebihan, atau angin kencang juga dapat menyebabkan kerusakan daun layu. Seperti pada gambar di atas, kita dapat melihat keadaan tanaman terong di mana daunnya sudah berubah warna menjadi kuning atau kecoklatan. Daun terong tersebut juga terlihat menggulung dan tampak kehilangan kekencangan pada daunnya yang membuat daun terong tersebut kendor dan mengering atau rapuh. Ini menandakan adanya masalah dalam proses pengiriman air dan nutrisi di dalam tanaman. Hal ini bisa disebabkan oleh kekurangan air, serangan hama atau penyakit, gangguan akar, atau masalah pada sistem perakaran tanaman. Kelebihan air juga dapat menyebabkan akar terlalu tergenang dan mengganggu penyerapan air oleh tanaman. Yang kedua itu pembusukan buah. Pembusukan buah adalah proses alami suatu protopia di mana buah mengalami perubahan struktur, kualitas, dan kelezatan akibat pertumbuhan mikroorganisme atau aktivitas yang merusak. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan pembusukan pada buah yaitu mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau kapang. Kapang adalah mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan buah. Yang kedua itu kondisi lingkungan, suhu dan kelembapan yang tidak sesuai dapat mempengaruhi laju pembusukan buah. Yang ketiga itu cedera. Mekanis buah yang mengalami goresan memar atau kerusakan mekanis lainnya menjadi lebih rentan terhadap pembusukan. Yang keempat itu produksi gas etilen. Beberapa buah seperti apel, pisang, tomat menghasilkan secara alami saat matang. Gas etilen dapat mempercepat proses pematangan buah dan dapat menyebabkan pembusukan. Yang kelima itu kualitas penyimpanan. Buah dalam kondisi yang tidak sesuai seperti suhu yang terlalu tinggi atau kelembapan yang rendah dapat mempercepat proses pembusukan. Seperti pada gambar di atas, warna buah pada tanaman cabai mengalami perubahan warna yang mencolok, mungkin menjadi lebih gelap atau berubah menjadi warna coklat kehitaman. Dan tanaman cabai busuk memiliki tekstur yang lembek dan berair. Kulitnya mungkin terlihat kusam dan berkerut. Hal ini biasanya disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti jamur atau bakteri yang merusak jaringan pada buah.
dan menghancurkan struktur tanaman. Yang ketiga itu kerusakan pertumbuhan kerdil. Pertumbuhan kerdil pada tanaman dijadikan sebagai something pengacu pada kondisi di mana tanaman gagal mencapai ukuran atau potensi pertumbuhan yang normal. Tanaman yang mengalami pertumbuhan kerdil umumnya memiliki tinggi yang lebih pendek, daunnya lebih kecil, batang yang lebih tipis, produksi buah atau biji yang terbatas. Faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan kerdil adalah seperti berkurangnya nutrisi ketika tanaman tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Pertumbuhannya terlambat. Yang kedua itu karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Tanaman membutuhkan kondisi lingkungan yang sesuai untuk tumbuh dengan baik supaya kondisi lingkungan yang sesuai. Faktor yang mempengaruhi seperti suhu ekstrim, kelembapan tanah yang tidak memadai. Yang ketiga itu penyakit atau hama. Infeksi, penyakit atau serangan hama pada tanaman dapat mengganggu fungsi normal organisme tersebut dan memengaruhi pertumbuhan. Yang keempat yaitu keracunan dan pencemaran pajanan tanaman terhadap racun atau bahan kimia tertentu, baik melalui tanah, air, atau udara dapat merusak sistem perakaran dan mengganggu proses fisiologis tanah yang dapat menghambat pertumbuhan. Yang kelima itu genetik. Beberapa variasi tanaman memiliki sifat genetik yang mendasari pertumbuhan kerdil, seperti pada gambar di atas. Dapat kita lihat ukuran tanaman cabai jauh lebih kecil dari ukuran yang diharapkan, dan daun pada tanaman cabai lebih kecil dan terkumpul, memiliki batang yang pendek dan kurus. Keadaan tersebut mungkin dipengaruhi oleh faktor kekurangan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, atau kalium yang menyebabkan pertumbuhan tanaman cabai menjadi kerdil, atau bisa jadi terinfeksi penyakit, terutama penyakit virus yang menyebabkan pertumbuhan tanaman cabai tersebut kerdil. Cukup sekian penjelasan saya tentang gejala kerusakan tanaman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.